Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan. Jumat pagi 18 Juli 2025. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sampai kita bangun dengan tubuh yang sehat Jumat pagi ini 18 Juli 2025. Sebelum kita beraktivitas, sebelum apa yang kita lakukan apapun, mari kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan. Tinggikan nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita mau baca 2 Tawarik pasal 29 ayat 16 sampai 36, satu pasal penuh. Besok kita lanjutkan 2 Tawarik pasal 30 berurutan, supaya kita makin seperti naik tangga dari bawah sehingga sampai anak tangga yang tertinggi. Karena Tuhan suatu hari akan datang di segala kemuliaannya. Kita diangkat masuk ke tempat yang tinggi di surga buat selama-lamanya. Ada 3 poin yang dilakukan oleh Raja Hizkia karena Raja Hizkia begitu mencintai Tuhan. Yang pertama, dia menguruskan rumah Tuhan. Dia minta kepada para imam-imam, baik kepada semua anak-anak jemaat Tuhan suka Lewi, supaya menguruskan rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah hidup kita. Mari kita mau hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, mari kita belajar untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Dan ketiga, kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi lain, hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terpujilah Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, amin, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Kau ya Tuhan, haleluya. Suci karena pagi ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ku
Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu bersama saya. Jumat pagi 18 Juli 2025. 2 minggu lagi selamat tinggal bulan Juli, karena 2 minggu lagi kita sudah memasuki awal Agustus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi di dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Kita dipelihara sama Tuhan tiap hari, tiap saat. Kita terbukti, kita dipelihara. Saya tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Terus lanjut baca firman Tuhan pagi malam. Ini karena anugerah Tuhan. Sudah berlangsung 4 tahun setengah. Saya berterima kasih sama Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan, berarti Tuhan sangat baik. Melayakkan saya, melayakkan Bapak Ibu untuk rutin baca Alkitab. Karena tujuan dari Tuhan, supaya banyak orang bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, luar biasa. Yesus punya holiness planning, saudara. Rencana yang begitu mulia, perfeksionis. Planning dari Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna untuk keselamatan Bapak Ibu. Suatu hari kelak kerinduan dari Tuhan, kita hidup bersama dengan Bapa di surga. Kita akan memuji nama Tuhan. Oh, kalau di surga ada piano, saya main piano, saudara. Main gitar, semua hampir alat musik saya bisa lakukan. Menyembah kepada Tuhan, saya sujud di hadapan Tuhan. Saya juga bisa memimpin puji-pujian kepada banyak umat manusia yang di surga. Mari kita memujiakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa di surga atas kasih karunia-Nya. Kita hidup di surga. Wow, bahagia saudara. Tuh, mari kita mencinta Tuhan dari saat ini. Mari seperti apa yang Raja Hizkia lakukan 3 poin. Dia menguduskan rumah Tuhan. Rumah Tuhan berarti diri kita. Mari kita hidup kudus. Hidup dalam firman Tuhan. Kedua, kita mempersembahkan korban puji-pujian kepada Tuhan. Mempersembahkan korban atas kebaikan Tuhan. Persembahan korban. Dan ketika kita memuji, menyembah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca 2 Tawarik pasal 29, 16 sampai 36. Kita bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini, ayat 16, bersuka cita. Saya baca ayat ini karena Raja Hizkia begitu cinta Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian rumah Tuhan untuk mentahirkannya semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan, dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Barang-barang najis dibuang keluar, saudara. Ya, karena ini dari hasil sisa Raja As yang tidak takut akan Tuhan. Raja Hizkia mengubah semuanya. Barang najis dibuang semua. Tapi menguduskan ke dalam rumah Tuhan, ditahirkan, dikuduskan. Ya, pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-6 bulan 16 bulan pertama. Dikuduskan rumah Tuhan selama 8 hari. Karena angka 8 bicara keselamatan. Keluarga Nuh diselamatkan 8, saudara. Karena kerinduan dari Tuhan, kekudusan berkaitan dengan keselamatan. Waktu mari kita minta sama Tuhan. Supaya sementara kita hidup di dunia ini, mari dari saat ini minta kekudusan ilahi. Bisa kudus kalau hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi harus ada kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Baru dikuduskan sama Tuhan. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakas. Ada roti, meja roti sajian di dalam firman Allah. Mari, biar kita mau betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Disuruh mentahirkan seluruh rumah Tuhan. Mezbah korban bakaran berarti mematikan daging, sudah. Di mezbah korban dibakar kedagingan kita. Ya, dengan firman Tuhan. Maka kita segala perkakas dan meja roti sajian.
Mari kehidupan kita, seluruh hidup kita diisi dengan firman Tuhan, dibakar perkara-perkara yang kita buang dalam nama Yesus, dan isi dengan firman Allah, sehingga kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan segala perkara kasih yang dibuang Raja Ahas ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semua itu ada di depan mezbah Tuhan. Mari kita ada di mezbah Tuhan, membangun hubungan persekutuan Tuhan. Kita buang sifat lama, karakter lama kita buang, ganti dengan mezbah yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus, yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Ya, maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda yang memerintahkan anak dan Harun, yaitu para imam, untuk mempersembahkan di atas mezbah Tuhan. Di situ disebut angka 7. Sudah saya katakan, 7 angka sempurna, artinya tuntas. Kita mau selesai di hadapan Tuhan, yaitu apa artinya? Kita betul mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita main-main sama Tuhan. Tidak boleh. Saya sudah sering kali katakan, kita menjadi anak Tuhan tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Tapi Tuhan mau menguduskan kita secara sempurna. Angka 7. Tuhan mau kita dikuduskan secara sempurna, karena Yesus sempurna. Dalam Matius 5:48, haruslah kamu kudus di dalam seluruh kehidupanmu. Kita harus kudus, karena di dalam kerajaan surga tidak ada barang yang najis. Maka pentingnya kita dari saat isi dengan firman Tuhan. Saya sampaikan sudah berkali-kali, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. 5 karakter harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih. Kita bisa mempersembahkan apapun karena dasarnya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kedua, kita mau taat, hidup taat seperti Raja Hizkia, taat, takut akan Tuhan. Dan ketiga, harus rendah hati. Bapak Ibu harus memiliki sifat ini, rendah hati, tidak boleh sombong. Para hamba Tuhan semua tidak boleh sombong, makin rendah hati, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, mari kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang setia. Seperti Yesus setia. 5 karakter Tuhan ada dalam Alkitab. Dalam yang pertama, kasih. Tertulis dalam 1 ayat 8, Allah itu kasih. Ya, mari kita hidup di dalam kasih. Markus 12:30-31, mengasihi Tuhan Allahmu, dan kedua mengasihi sama, harus ada kasih. Dan kedua, kita punya sifat taat. Filipi pasal 2 ayat 8, Yesus taat sampai rela di atas kayu salib, punya sifat taat. Karena Yesus punya sifat rendah hati. Yang ketiga, harus rendah hati. Matius 11 ayat 29, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus begitu sangat rendah hati. Sempurna kerendahan hati dari Tuhan. Sempurna kasih Tuhan. Sempurna ketaatan Tuhan. Sempurna kerendahan hati dari Tuhan. Keempat, mari kita mau setia sama Tuhan. 2 Timotius 2:13, Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya karena Yesus begitu setia. Mari kita mau setia sama Tuhan sampai langkah terakhir. Dan kelima, Yesus adalah kebenaran. Tanpa kebenaran, dan dia hidup kudus. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup kudus. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Ibrani 12:14. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari miliki 5 karakter ilahi, supaya hari ini kita melangkah bersama Tuhan. Ayat 22. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya, menyiramkan mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-dombanya jantan, menyiramkan darahnya pada mezbah. Setelah itu mereka menyembelih korban domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Kita sembelih apa, saudara? Kedagingan kita. Kita buang sifat-sifat kesombongan, egois, ya, maunya sendiri, hati jelek, sifat-sifat jelek kita buang dalam nama Yesus. Ya, kita sembelih itu, saudara, supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Ada 3 selanjutnya, mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing domba-domba itu, kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban
Bahkan korban penghapus dosa itu bagi susah. Sudah saya katakan tadi, ada 3 poin yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang pertama, menguduskan rumah Tuhan hidup harus kudus. Dan kedua, mempersembahkan korban. Yaitu apa? Kedagingan kita persembahkan. Kita buang semua. Kita bakar semua sifat lama, karakter lama, kehidupan yang lama. Kita ganti dengan ciptaan yang baru. Terus berikutnya ayat 25 yang menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelita raja, Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaran nabi-nabinya. Maka berilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafi. Yang ketiga, Raja Hizkia lakukan apa? Dia menyembah, memuji Tuhan dengan musik-musik, praise and worship, saudara. Dia lakukan semua untuk Tuhan, ya, dengan iringan musik Daud, Raja Israel, seluruh jemaat sujud menyembah kepada Tuhan. Lihat ini praise and worship ayat 8. Sementara nyanyian dinyanyikan, nafri bunyikan, semua itu berlangsung sampai korban bakaran habis. Ya, mari selama hidup kita persembahkan pujian Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak kita puji dan sembah. Habis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang hadir bersama dia, berlutut sujud menyembah. Mari kita belajar sujud menyembah. Saya ingat waktu masa lalu, papi mama masih hidup, selalu mengajak jemaat itu berlutut menyembah. Dia menyembah kepada Tuhan. Saat ini banyak berdiri-berdiri. Tapi dulu, saudara, sujud menyembah berlutut. Mari kita menyembah berlutut di depan rendah hati di depan Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf. Lihat itu, maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, berlutut sujud menyembah Tuhan. Coba nih, praise and worship, sujud di hadapan Tuhan, rendahkan hati kepada Tuhan. Kemudian berbicara Raja Hizkia, sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan, mentahbiskan berarti hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengarlah, bawalah korban sembelihan dan korban syukur korban Tuhan. Lalu jemaat membawa korban sembelihan dan korban puji-pujian. Setiap orang rela hati membawa juga korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaat ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, domba muda 200 ekor, semuanya berkorban bakar bagi Tuhan. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor, kambing domba 3000 ekor. Tapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, mereka orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai, sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban bakaran itu. Demikian ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ada ibadah, terus kita adakan ibadah. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacitakan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari, 3 poin yang kita dengar firman Tuhan. Mari kita menguruskan diri kita sebagai rumah Tuhan hidup kita. Dan kedua, kita mempersembahkan korban. Itu buang segala sifat kedagingan. Kita buang, kita bakar di dalam nama Yesus. Sifat egois, kesombongan, congkak, kedagingan kita buang dalam nama Yesus. Dan kita ada praise and worship, memuji, menyembah pada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, ada 3 hal penting yang kita dapat firman Tuhan pagi ini. Mari kita menguduskan diri kita dari depan Tuhan dan persembahkan korban. Kita buang sifat yang lama. Dan ketiga, adakan praise and worship untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.